Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Di sini aku akan sedikit berbagi terkait COA gitu di minggu kelima terkait cara kerja memori. Baik, di sini kita akan mulai dari soal nomor satu gitu ya teman-teman. Di sini ditanya nih terkait bit control pada Hamming code. Untuk menentukan jumlah minimal bit control pada Hamming code, kita bisa menggunakan rumus yang seperti kita tahu teman-teman, yaitu 2 pangkat K di minus 1 sama dengan M plus K. Nah, karena ini minimal, kita bisa nyatakan M itu dengan 1 gitu, teman-teman. 1, 2K min 1 sama dengan 1 ditambah K. Nah, di sini kita harus coba-coba teman-teman. Kira-kira angka berapa, angka minimal berapa yang memenuhi persamaan tersebut. Misal, kita coba dengan 1 gitu ya. 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 1 tambah 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 kan? 2 dikurang 1, 1 sama dengan 2 gitu. Salah dong. Salah kan? Sorry, maaf. Untuk simbolnya ini lebih dari sama dengan ya, teman-teman. Nah, karena hasilnya tidak sesuai, kita bisa nyatakan bahwa kalau K-nya itu 1, dia belum memenuhi gitu kan. Nah, gimana kalau 2 gitu ya? 2 pangkat 2 dikurang 1 lebih besar sama dengan 1 ditambah 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 1, 3 gitu kan. 3 lebih besar sama dengan 3. Nah, pernyataan kayak gini benar atau salah, teman-teman? Benar kan? Nah, oleh karena itu kita bisa nyatakan bahwa minimal bit pada Hamming code adalah 2 gitu. Nah, jadi kita bisa jawab 2 gitu dan benar gitu. Oke. Saya hapus ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nilai sinyal kontrol akan membaca RAM adalah, nah, seperti yang kita tahu pada itu tuh ada write, ada read gitu kan. Dan write dan read ini nggak bisa berjalan barengan gitu, teman-teman. Jadi dia harus berjalan bergantian gitu, teman-teman. Ketika misalnya write-nya jalan, read-nya tuh nggak boleh jalan. Jadi kan 1 itu dianggap jalan gitu, teman-teman. Kalau nggak jalan, dianggapnya itu 0 gitu kan. Nah, jadi mana nih yang ketika membaca? Artinya membaca kan read kan, OE. OE itu bisa disimbolkan dengan read dan WE itu write. Nah, jadi sini kita bisa bilang ketika membaca itu artinya pas OE-nya sama dengan 1, WE-nya sama dengan 0. Gitu, teman-teman. Gimana? Seru kan? Oke. Mari kita lanjut ke nomor selanjutnya. Terkait organisasi memori gitu kan. Ditanya berapa sih bank memorinya pada rangkaian itu gitu kan. Untuk menentukan jumlah bank memori itu kita bisa lihat gini, teman-teman. Caranya gampang aja, nggak usah pusing, nggak usah apa. Kita tinggal lihat ini, teman-teman. Ini nih pilihan bank memorinya, teman-teman. Jadi misalnya kalau ditanya bank memorinya, itu tuh rumusnya tinggal 2 dipangkatkan sama nilai yang di sini, teman-teman. Yang di sini. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 3 gitu. 2 pangkat 3 berapa? Ya, benar sekali. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi kita bisa jawab jawabannya adalah E gitu, teman-teman. Oke, seru kan? Oke, seru dong. Kalian jadi jangan terlalu pusing ngerjain COA. COA itu seru, teman-teman. Oke, selanjutnya ditanya adalah lebar alamat
jika memorinya 16 MB dan pada prosesor Intel gitu teman-teman. Untuk mengerjakan ini kita harus ingat dulu rumus teman-teman. Ingat ya rumusnya. Oh, gini. Buat gambarannya kita pakai soal yang tadi ya teman-teman. Untuk menentukan itu tuh kita harus ingat dulu teman-teman. Ada rumusnya kapasitas memori atau kita bisa tulis KA gitu kan. Itu tuh nilainya sama dengan jumlah memorinya dikali jumlah memori dikali sama jumlah datanya gitu teman-teman. Jumlah data. Nah, jadi buat menentukan nih jumlah memori kan sini kan belum ada gitu kan di soal. Saya kalau gambar kayak gini belum ada jumlah memorinya, belum ada jumlah datanya berapa gitu kan. Kita harus ingat teman-teman, kalau ada jumlah-jumlah itu tuh rumusnya 2 dipangkatkan sama nilainya gitu teman-teman. Itu gampang ya. Jadi biar kita langsung ingat gitu. Misalnya kayak gini. Diketahui kan ini kan 2000. 2000 itu artinya 2 pangkat 11. 11. Benar kan teman-teman? Karena ini 2, 22, ini 3. 22 tambah 3 berapa? 25 kan? 25. Nah, 25 ini adalah lebarnya. Misalnya kalau ditanya cuma tanya lebar doang, ambil pangkatnya ini, bisa lihat dari yang ini doang. Tapi kalau jumlahnya itu 2 dipangkatkan, kita tulis ya, kita tulis saja. Jumlah memori adalah 2 dipangkatkan lebar memori, teman-teman. Nah, gimana kalau jumlah data gitu kan? Jumlah data. Jumlah data ini kita bisa lihat dari sini teman-teman. Ini kan ada 8, bit 8. Artinya dia langsung aja gitu teman-teman. 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Jadi gitu aja teman-teman. Yang ada rumusnya tadi itu jumlah memori. Nah, bagaimana untuk kasus yang tadi gitu kan? Mari kita turun. Nah, gimana nih? Kalau ada problemnya kayak gini. Bentar. Kita hapus dulu. Oke. Lebar alamat jika memori 16 byte. Artinya yang diketahui di sini itu adalah kapasitas memorinya gitu teman-teman. Tadi kan kita bisa tulis KA sama dengan jumlah memori dikali sama jumlah data gitu ya teman-teman. Diketahui nih jumlah memorinya adalah 16 megabyte gitu kan, megabyte. Nah, gimana nih? Kan untuk model ini kita harus ubah ini ke dalam bentuk 2 pangkat gitu teman-teman. Nah, ayo, ini berapa gitu kan? 16 megabyte ini kalau dirubah jadi 2 pangkat tuh berapa? Oke, gini kita akan ulik satu-satu gitu teman-teman. 16 itu kan seperti kita tahu, 16 itu kan 2 pangkat 4 kan teman-teman. 2, 4, 8, 16. Jadi 2 pangkat 4. 24 mega byte gitu ya teman-teman. Byte itu B besar, kalau bit B kecil. Sekedar info. Nah, gimana nih kalau mega itu berapa sih Kak? Kalau jadikan pangkat, nah di sini aku akan ngasih tahu kalau tangganya gitu teman-teman. Ini anggapannya nih tera gitu kan. Banyak tera untuk sekarang, tera byte gitu kan. Memori sekarang sudah tera gitu kan. Ini selanjutnya adalah giga, selanjutnya adalah mega, selanjutnya adalah kilo gitu teman-teman. Nah, setiap tera ini nih,
tera ini tuh 2 pangkat 40, dan dia setiap turun itu tuh bedanya 10 gitu. Bedanya 2 pangkat 10 gitu, teman-teman. Artinya setiap dia turun, dia tuh bakal dibagi 2 pangkat 10 gitu, teman-teman. Jadi kalau giga itu 2 pangkat 30, terus dia turun lagi dibagi 2 pangkat 10, itu jadi mega itu 2 pangkat 20. Dan kalau turun lagi itu artinya 2 pangkat 10 gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa tulis, kita ubah nih mega ini biar hilang gitu, biar hitungannya mudah. Mega itu kan 2 pangkat 20 kan nih, teman-teman. Nah, jadi bisa tulis 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 20 gitu ya, teman-teman. Seperti kayak pelajaran matematika kita dulu masih SD, masih ingat ya, teman-teman? Kalau perkalian itu 2 dipangkatkan 2 pangkat, misalnya 2 pangkat dipangkatkan 2 pangkat M dikali 2 pangkat N, itu tuh hasilnya 2 pangkat M kali N gitu. Jadi pangkatnya dikalikan gitu, teman-teman. Ditambah, sorry sorry. Jadi 2 pangkat 24 gitu ya. Ini masih dalam bentuk byte. Nah, byte ini kita harus ubah lagi gitu, biar dia jadi bit. Ya, biar satuannya kan bit gitu kan, teman-teman. Jadi kalau byte itu misalnya gini. Byte ini bit. Seperti kita tahu kan, 1 byte itu nilainya kan 8 bit kan, teman-teman. Jadi kalau aku sih ingatnya gini, kalau kayak gini kan susah kan, teman-teman, buat nentuin, aduh kalau jadi byte jadi bit berapa gitu kan, teman-teman. Nah, aku biasanya buat dalam bentuk tangga gitu, teman-teman, biar ada visualisasinya, biar lebih enak dimengerti gitu, biar kita ingat gitu. Nah, setiap misalnya kita lagi di posisi byte gitu kan, teman-teman. Nah, kita mau ke bit. Kita ingat aja kalau byte ke bit itu tuh dikali 8 gitu ya, teman-teman. Kalau dari bit ke byte itu tuh dia dibagi 8 gitu ya. Ingat nih, ini penting tuh. Jadi kalau dia turun dikali 8, kalau byte ke bit kali 8, kalau bit ke byte itu dibagi 8 gitu ya. Jadi kita bisa, kan ini byte mau ke bit itu berapa kan? Artinya 2 pangkat 24 ini dikali 8 gitu, teman-teman. 2 pangkat 24 dikali 8. 8 itu kan 2 pangkat 3, teman-teman. 24 tambah 3 artinya 2 pangkat 27 bit gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi kita ingat nih, 2 pangkat 27 bit. Untuk yang 16 megabyte ini kalau diubah jadi bit, jadi 2 pangkat 27. Oke. eh Sorry, aku kayaknya harus hapus. Kita terus lagi ulang aja gitu ya, teman-teman. Tadi diingat aja gitu, kalau mau lihat diulang aja videonya. KA kapasitas memori sama dengan jumlah memori dikali jumlah data gitu ya. KM-nya ini diketahui kan, tadi kan itu tuh berapa? Sorry, gede banget duanya. 2 pangkat 27 kan, teman-teman. Ingat nih, 27. Jumlah memori artinya kita kan belum tahu nih. Kita pengen tahu nih lebar alamat. Lebar alamat itu artinya yang mana? Iya, bener. Yang pangkatnya itu. Jadi 2, misalnya kita pengen nyari dengan angka X gitu ya. Nah, ntar X-nya ini yang kita pengen cari nih, teman-teman.
berapa sih nilai X-nya gitu kan, lebar alamatnya gitu. Nah, diketahui sini kan adalah prosesor Intel. Intel itu dia tuh 8 bit gitu teman-teman. Jadi adalah dua, kan 8 tuh teman-teman. Kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3 gitu kan teman-teman. Yang ininya kita pindah ruas kan. Jadi 27 dibagi sama, ini kan kali operasi teman-teman. Kalau pindah ruas jadi dibagi teman-teman. 2 pangkat 27 dibagi sama 2 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 2 pangkat X gitu ya teman-teman. Artinya di sini adalah 2, kalau pembagian itu kan 2 pangkat M dibagi 2 pangkat N, itu hasilnya 2 M per 2 pangkat M dikurangi N gitu ya teman-teman. Jadi kita 27 kurang 3, 24. Sama dengan 2X gitu ya, 2X. 2 yang dicoret, 2 yang dicoret. Artinya X sama dengan 24. Nah, jadi kita bisa dapat bahwa nilai X-nya ini adalah 24 bit gitu ya teman-teman. Oke, gimana? Semakin tertarik bukan terhadap cewek ini? Oke, bagus, bagus, bagus. Kita harus semangat guys. Nah, ini teori doang sih. Jenis ROM yang dapat menghapus data harus disinari dengan sinar UV gitu kan. Seperti yang kita tahu, ROM itu terjadi berapa evolusi gitu ya, teman-teman, dari zaman ke zaman gitu kan. Sampai ROM yang sekarang gitu. Yang baru seperti flash gitu kan. Seperti kita pakai di laptop kita, di desktop, atau di mana gitu kan. Itu pakainya flash. Nah, ada namanya EPROM teman-teman. Nah, dan EPROM ini yang buat menghapus datanya itu harus disinar dengan sinar UV gitu teman-teman. Walaupun agak kuno tapi menarik juga kan. Ya, sekedar info. Jadi jawabannya adalah EPROM teman-teman. Teman-teman bisa baca gitu di artikel apa gitu. Ya, oke. Lanjut. Ditanya, nah lebar alamat lagi nih. Jadi kan kita udah belajar. Ayo, coba kalian kerja dulu. Pause dulu videonya. Kerjain. Kira-kira berapa lebar alamatnya. Kalau udah dapat, terus play lagi videonya. Biar kita sambil-sambil belajar ya teman-teman. Di sini aku juga sambil belajar gitu. Aku sebenarnya aku pengen belajar gitu. Biar lebih mengerti. Jadi kita harus semangat guys. Oke, lebar alamat. Nah, lebar alamat ini kan kita tinggal lihat ini nih, ukurannya nih, ukurannya adalah 2000. 2000 tuh artinya kan kalau di komputer kan dia disingkat gitu teman-teman. Jadi 2000. Nah, sebenarnya jadi kan 2064 gitu teman-teman. Nah, 2064 itu tuh pangkat berapa sih? Itu tuh 2 pangkat 11 teman-teman. Kalau teman-teman ngitung gitu kan. 2 4 8 16 3 2 6 4 128 25 6 512 1008 25 2064 gitu kan. 2056 teman-teman, sorry. Oh, kocak. Ya kan? Ya benar benar. Ya benar. Oke, karena ini kan 2 pangkat 11, ini ya 2, ada dua nih dia. Jadi 11 tambah 11 kan 2 kali teman-teman. 11 tambah 11 ditambah 5 itu hasilnya 27 bit gitu ya. 11 tambah 11 tambah 5. Ini juga banknya dipilih gitu. Ada 5 bitnya. Jangan lupa. Oke, kita lanjut teman-teman. Gimana? Seru kan? Minum dulu, minum dulu, minum dulu biar nggak pusing teman-teman. Kita di sini relax aja gitu kan. Slow, slow. Kita belajar sambil bermain. Kita cerita-cerita aja. Teman-teman yang aku ingatkan lagi kalau teman-teman ada yang kurang ngerti atau apa, teman-teman bisa langsung hubungin aku di bawah gitu ya teman-teman. Ya, nggak usah ragu atau apa, insya Allah aku balas teman-teman. Oke, oke. Agar dia untuk mengalirkan sinyal kontrol. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, write write sama read itu kan nggak bisa jalan barengan tuh teman-teman. Jadi dia gantian. Prosesnya itu ntar di MUX gitu teman-teman.
Kayak dia ganti-gantian mana yang duluan. Nah, jadi kan ras cas ini pasti. Jadi kayak ras dulu, terus casnya, terus baru karena dia adalah untuk ditulisin, maka dia nulisnya adalah WE gitu teman-teman. Ras cas WE gitu. Kalau dia read, ras cas OE benar. Oke, kita lanjut. Nomor selanjutnya mengenai kapasitas memori. Aduh, ayo kerjain lagi, kerjain lagi, kerjain lagi. Ayo, kutunggu. Oke. Gimana? Dapat belum? Oke, kita bahas ya. Untuk kapasitas memori tadi rumusnya sama tuh, teman-teman. Kapasitas memori, aku nggak bakal capek buat ngingetin kalian nih rumusnya. Ini rumusnya penting nih teman-teman, karena bakal dipakai terus sampai akhir zaman kayaknya kayak gini terus sih teman-teman. Jumlah memori dikali jumlah data. Gitu ya. Kapasitas memorinya ditanya kapasitas memorinya. Kalau tadi kan saya tanyanya apa gitu kan. Sekarang adalah jumlah kapasitas memorinya. Kita bisa lihat nih teman-teman, jumlah memori itu didapatkan dari sini nih. Kita pokoknya lihat yang ini nih teman-teman. Karena dari 0 sampai 12 kita bisa nyatakan bahwa ini tuh dia 13 gitu kan teman-teman. 13 bit. 13 bit. Tapi karena dia ada row, dia juga ada ini row itu kolom, row itu baris. Kolom itu kolom kan. Jadi dia tuh ada dua gitu teman-teman. 13 ke sini, 13 ke sini. Jadi kita bisa tulis bahwa jumlah memorinya adalah 13 dikali 2. Jadi lebarnya itu adalah 26 gitu teman-teman. 13 tambah 13 karena 2 gitu kan. Nah, kalau jumlah memori kan 2 pangkat lebar memori. Jadi kita bisa tulis 2 dipangkatkan 26 gitu teman-teman. Dikali jumlah datanya nih teman-teman bisa lihat dari sini 1/8. Berapa itu teman-teman? Ya, benar sekali. Adalah 8. Jadi 2 pangkat 3 gitu teman-teman. Adalah 2 pangkat 29. Dan ini nih bit gitu teman-teman. Masih bit. Sedangkan diminta sini kan adalah byte kan. Jadi kita ubah dulu nih. Kayak tadi. Kalau bit ke byte dia kan naik tuh. Kayak tadi yang ku gambarkan kan. Itu tuh dia jadi dibagi sama 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3 8 gitu kan. Karena aku ingatkan lagi. 1 byte itu adalah 8 bit. Oke. Bener banget tuh. Pintar udah. Ayo mantap dong. Semangat tuh. Semangat. Semangat. 29 dibagi 3. 29 kurang 3. 2 pangkat 26 byte. Nah, seperti tadi juga, kan belum ada nih teman-teman. Kita harus ubah jadi mega gitu teman-teman. Kayak mega itu kan, aku bilang, mega itu kan 2 pangkat 20 kan teman-teman. Jadi kita bisa tulis, itu bentuknya 2, eh, kita hilangkan aja 20 gitu. 26 kurang 26 kan. Jadi tinggal 2 pangkat 6 megabyte. Nah, berapa sih 2 pangkat 6 itu kalau dijadikan bilangan biasa gitu kan? Tinggal hitung aja. 2, 4, 8, 16, 32, 64 gitu kan. Jadi kita bisa tulis ini tuh sama dengan 64 megabyte. Byte gitu ya. Oke. Jadi jawabannya adalah C gitu teman-teman. Gimana? Capek? Ah, oke. Kita istirahat dulu. Kita stop dulu, makan dulu, sambil cemil-cemil aja gitu. Nanti kita lanjut lagi. Bisa lanjutkan lagi, oke? Oke. Sudah, gimana? Udah makannya? Oke. Mari kita lanjut untuk nomor 9 gitu kan. Jenis ROM yang paling mudah dan cepat di-upgrade isinya. Ini mah udah pasti. Artinya kan paling mudah, paling cepat. Artinya itu adalah sebuah teknologi terbaru gitu kan. Dan itu adalah
Iya, bener. Jenis ROM yang flash gitu, yang kita pakai sekarang gitu kan. Udah paling mudah, paling cepat gitu kan. Iya, jawabannya adalah A. Oke, bener sekali. Apakah dimaksud dengan panjang code word pada Hummingbird? Untuk ini sih teori doang sih teman-teman. Untuk rumusnya itu adalah M tambah K ini teman-teman. Jadi kalian bisa baca di referensi ataupun di manapun itu di Google, itu kalian tinggal cari aja gitu. Panjang code word itu nyarinya gimana? Jadi rumusnya adalah M ditambah K gitu ya teman-teman. Diingat tuh teman-teman. Ini rumusnya harus diingat karena itu bakal penting gitu. Berapakah perbandingan kapasitas maksimal memori komputer berukuran 64 bit dengan 32 bit gitu kan? Dengan MBR 2 byte. Nah, gimana sih teman-teman? Kalau begini mah nggak langsung aja gitu teman-teman. Kita bisa tulis kapasitas memorinya kan, perbandingan kapasitas memori antara dua ini gitu kan. Artinya kita tinggal bandingkan aja. Seperti kita tahu rumus kapasitas memori gini gitu kan. Tulisannya 2 pangkat gitu kan. 2 pangkat 64 dibandingkan sama 2 dipangkatkan 32. Nah, udah gini aja teman-teman. Jadi MBR itu nggak ngaruh gitu. MBR ini nggak ngaruh ke kapasitas karena MBR itu kan buat dapatkan kapasitas itu kan harus ada MBR kan, artinya MBR-nya sini nggak usah diperdulikan lagi gitu, udah nggak diperlukan. Jadi kita bisa fokus langsung ke 64 bit sama 32 bit. Jadi jawabannya adalah yang D gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nomor 12. Berapakah jumlah bank dimiliki SDRAM tersebut? Nah, kita nggak fokus aja ke bank address gitu kan. Gak usah ribet-ribet, kita langsung aja bank address. Bank address kan ini, tapi kan waduh ini bentuknya gimana sih kak, kok bentuknya kayak gini nggak kayak biasanya kan. Kan biasanya cuma angka doang kan. Ya aku ngerti, aku awalnya jujur aku juga awalnya bingung gitu kan, apa sih maksudnya ini, kok ada kayak gini kayak array gitu kan. Nah nah ini dia, ternyata bener bentuknya itu adalah array gitu, maksudnya dari indeks ketiga, bank address itu ada di indeks 3 sampai indeks 0. Seperti kita tahu kalau maksudnya array itu kan artinya ada di 0, artinya kan Bang Andreas itu ada di 0, 1, 2, sama 3 gitu kan teman-teman. Artinya dia itu adalah 4 gitu teman-teman banknya. Nah, untuk dapat nyarinya itu adalah rumusnya 2 dipangkatkan sama yang ini. Nilainya teman-teman. 2 pangkat 4 itu sama dengan 32. Berapa? 16. Oke. Nah, tuh tahu kalian nih pintar. Oh, good, 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 good. Semangat, 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 semangat. Jadi jawabannya adalah 16 ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 13. Waduh, ini kemarin aku salah teman-teman. Tapi setelah pembelajaran akhirnya aku tahu gitu teman-teman. Untuk menentukan kotret pada Hamilcode dengan M sama dengan 6. Nah, kita tuh harus cari, kan untuk nyari kotret itu kan rumusnya adalah M dibagi sama N gitu kan. Nah, tapi gimana gitu kan? N yang nggak ada, gimana menentuin kotret gitu kan. Nah, untuk itu kita harus cari nilainya N-nya dulu teman-teman. Nyarinya bagaimana? Nah, begini teman-teman. Seperti kita tahu, N itu kan banyaknya gitu kan. N itu adalah rumusnya adalah M ditambah sama K. Oh, itu. Jadi jumlah bit yang ini nih M ditambah sama K, jumlah bit tambahan gitu kan. Nah, tapi nah berapa lagi kan? Apa lagi? Kok ada K lagi nih kan? Nah, gini teman-teman. Untuk dapat K, kita harus pakai rumus yang tadi lagi teman-teman. Berapa sih nilai K yang memungkinkan dengan M sama dengan 6 gitu kan? Yang rumus tadi, masih ingat nggak? Masih ingat nggak yang di awal-awal nih, nomor 1. 2 pangkat K
dikurang 1 sama dengan M, lebih dari sama dengan M tambah K gitu kan. Nah, berapa sih angka yang pas gitu ya teman-teman? Dengan M adalah sama dengan 6 gitu kan. Ini kita harus coba-coba namanya teman-teman. Angka berapakah yang pas gitu kan. Coba kita misalnya kita dengan angka 3 gitu teman-teman. 2 pangkat 3 minus 1 sama dengan, lebih dari sama dengan 6 tambah 3. Berapa nih? 2 pangkat 3 8, dikurang 1 sama dengan 7, lebih debar sama besar sama dengan 9. Waduh, masih salah nih teman-teman. Jadi angkanya artinya di atas sama 3 nih. Artinya kita coba 4 ya. 2 pangkat 4 dikurang 1 lebih besar sama dengan 6 tambah 4 gitu kan. 2 pangkat 4 16 dikurang 1 15. Lebih besar. Wah, wah, wah. Ini nih kelas nih. Nah, benar kan? Artinya untuk ini kan benar kan pernyataannya kan 15 lebih besar sama dengan 10 kan. Benar nggak? Benar nggak? Benar dong. Nah, jadi kita bisa tentuin bahwa K yang memenuhi itu adalah 4 gitu teman-teman. Jadi M tambah K 6 ditambah 4 berapa? 10 gitu kan teman-teman. 10. Nah, udah dapat nih N-nya 10. Kita tinggal masukin dari rumus ini ke sini gitu kan. M per N. M-nya 6 dibagi sama N-nya 10. Nah, berapa? Adalah jawabannya 0,6 gitu teman-teman. Oke. Itu dia teman-teman. Jawabannya adalah 0,6. Ini di sini aku salah sih teman-teman. Tapi tidak apa-apa, karena salah adalah pembelajaran. Kalian juga begitu. Misalnya kalian menghadapi suatu masalah, ataupun kalian salah dalam suatu hal, nggak masalah. Jangan gara-gara itu kalian jadi down gitu. Ya nggak apa down lah. Tapi kalian harus tetap bersemangat gitu teman-teman. Jangan jadikan down itu sebagai yang membawa kepada yang lebih buruk lagi teman-teman. Justru dengan salah itu kita belajar teman-teman. Kenapa begitu? Karena kalau kita ini salah teman-teman, kayak aku jatuh naik sepeda, aku lagi mau belajar sepeda, aku jatuh, justru di situ adalah pembelajaran. Jadi kalau aku tahu kalau di kedepannya kalau aku naik sepeda lagi, oh aku jangan gini, ntar aku jatuh. Nah di situ kita jadi bisa jadi pembelajaran gitu teman-teman. Justru dengan salah itu kita bisa belajar. Dan yang terpenting lagi adalah kita jangan takut mencoba teman-teman. Itu adalah kesalahan yang fatal kalau nggak berani mencoba. Coba ya terus, walaupun nggak tahu, aduh, bingung, ini kayak mana, gitu kan? Coba aja dulu teman-teman, jangan takut salah, karena justru malah lebih takut lagi, nggak tahu apa-apa, lebih baik coba aja dulu teman-teman. Oke, itu pesan dari aku. Semangat, semangat, semangat. Kita harus semangat teman-teman sebagai mahasiswa. Lanjut. Lebar alamat. Ini mah kecil mah bagi kalian semua kan. Udah belajar. Langsung aja kan nih 11 tambah 11 22 ditambah 3. 2 tambah 3 berapa? 25. Bagi kalian mah kecil kan. Iya, tahu kalian sombong udah sekarang. Udah jago kan. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Gitu dong. Semangat, 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 semangat. Nah, ayo kamu. Berapa nih? Sama aja lagi kayak tadi. Tapi bedanya di sini adalah sebuah RAM berukuran 1 GB pada komputer 32 bit prosesor Intel. Pada RAM tersebut terdapat 16 buah chip. Berapa sih kapasitas pada bank memori tersebut gitu kan? Kita fokus aja dulu ke sini teman-teman. 32 bit dan sininya adalah eh, terdapat 16 buah chip. Artinya itu dia dibagi gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita fokus itu doang gitu kan.
2 pangkat 32 dibagi sama 16. Gitu aja udah. Maksudnya berapa sih kalau misalnya dibagi-bagi jadi berapa gitu kan? Udah gitu aja. Tinggal dibagi 2 pangkat 4 artinya 2 pangkat 28 kan teman-teman. Nah, ini masih dalam bentuk bit. Kita harus ubah jadi byte gitu kan. Kayak tadi juga bit ke byte itu artinya dibagi 8. Artinya kita bisa tulis langsung dibagi 8, bagi sama 8 2 pangkat 3 artinya 28 kurang 3 25 gitu kan. Byte. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kita langsung menentukan kalau ini 64 megabyte gitu teman-teman. Oke, sekiranya itu aja dari aku. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ke di bawah ini. Makasih teman-teman semua. Bye-bye.